Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama kembali belajar firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan pada siang ini. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan yang mengatakan, mengapa kau tertekan hai jiwaku. Siapa yang hari ini jiwanya mengalami tertekan? Mari kita hampiri dia. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu pada siang ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga membawa kami keluar dari segala beban yang ada di dalam jiwa kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan di hadapan Engkau. Pakai hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal 42. Ayatnya agak panjang ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak Ibu dapat baca di rumah masing-masing. Mazmur 42 sampai 43. Kalau Mazmur 42 ayatnya sampai 12 dan 43 sampai ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Mazmur 42 dan 43 ini ditulis dengan maksud untuk mengangkat keluar sebuah kondisi atau keadaan sulit yang dialami oleh pemazmur. Nah, pemazmur sedang mengalami masalah demi masalah yang beruntun dan bertubi-tubi di dalam hidupnya, sehingga menekan jiwanya dan membuat jiwanya sangat berat dan gelisah di dalam dirinya. Makanya di dalam ayat yang ke-6, ayat 12 dan juga ayat pasal 3 ayat 5 mengatakan demikian, diulang sampai 3 kali. Ayat 6 mengatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan ayat 12 juga mengatakan hal yang sama. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Dan ayat yang kelima di dalam pasal 3 juga mengatakan hal yang sama. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pemazmur sampai mengulang 3 kali tentang perkataan mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang yang mengalami kegelisahan di dalam jiwanya, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan mengalami ketidaktenangan. Kenapa? Karena masalah-masalah yang dihadapi itu beruntun dan bertubi-tubi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika hal itu terjadi dalam kehidupan seseorang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak mudah orang itu untuk dapat segera keluar dari masalah-masalah itu yang menekannya, yang sangat bertubi-tubi itu. Kalau masalah itu datang beruntun, satu belum selesai, datang lagi, belum selesai, datang lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang pasti mengalami satu tekanan yang luar biasa. Nah, pemazmur ini mengalami hal yang demikian, makanya dia mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini sungguh sangat membuat pemazmur gelisah. Nah, bagaimana kalau itu yang kita alami Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kalau itu yang kita alami dalam hidup kita, bagaimana kita mengatasinya? Di sini pemazmur berusaha menenangkan gejolak jiwanya, gejolak rohnya sendiri dengan harapan dan keyakinan kepada Allahnya. Di sini Daud berseru kepada Allah dengan iman, bahwa supaya rohnya, gejolak di dalam rohnya ini dapat diatasi dengan dia datang kepada Tuhan, dengan dia menyatakan semua kepada Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat 6 tadi mengatakan bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Dan di situ Daud pemazmur mengatakan berharaplah kepada Allah. Jadi ketika Daud ini atau pemazmur ini mengalami gejolak di dalam rohnya, di dalam jiwanya, dan dia berkata mempunyai harapan dan keyakinan kepada Allahnya, supaya dia dapat mengalami satu ketenangan, satu keredaan di dalam gejolak jiwanya itu. Makanya di bagian B dikatakan berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi ketika dia mengalami tertekan dan gejolak yang luar biasa di dalam jiwanya, di dalam rohnya, dia mengatakan berharaplah kepada Allah, karena dialah penolongnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Bapak Ibu mengalami tertekan di dalam jiwa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengalami kegelisahan yang luar biasa di dalam jiwa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
di sini ikutilah apa yang dikatakan oleh Daud, oleh pemazmur. Berharaplah kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang menjadi penolong kita. Kalau Bapak Ibu tidak datang kepada Tuhan, tidak menghampiri Tuhan, maka Bapak Ibu akan depresi. Maka Bapak Ibu akan mengalami stres. Kenapa? Karena ketika jiwa kita, roh kita bergejolak dan tekanan demi tekanan itu semakin menekan dalam hidup kita, tidak ada jalan keluar dan Bapak Ibu tidak ada pelampiasannya, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami stres dan depresi. Nah, tetapi pemazmur mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika jiwa kita, roh kita tertekan, berharaplah kepada Tuhan, karena Dialah yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Pemazmur begitu luar biasa mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, karena dia mengatakan, penolongku dan Allahku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita berharap kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhan mampu dan sanggup menolong kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat keluar dari masalah kita. Kita melihat bagaimana pemazmur mengatasi gejolak jiwanya yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat sampai yang ayat yang kelima, di situ dia mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang keempat di situ sampai pemazmur mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia mengalami gejolak jiwanya. Sepanjang hari dia mengalami air matanya mengalir terus, di mana dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita dapat melihat bagaimana tekanan demi tekanan yang dialami oleh pemazmur ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sehingga dikatakan, di mana Allahmu? Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah hibitan musuh? Seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Setiap manusia punya masalah, namun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di saat menghadapi masalah, manusia memiliki dua sikap, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dua sikap yang berbeda. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia semakin dekat kepada Allah, membuat masalahnya di dalam doanya. Jadi membuat masalahnya itu diserahkan di dalam doanya kepada Tuhan. Yang kedua, dia semakin menjauh dari Tuhan, marah dan tidak mau lagi menghampiri Tuhan, tidak mau lagi beribadah. Nah, dua sikap ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mana yang ada dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Ketika tekanan itu datang, masalah itu datang, menghimpit jiwa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, membuat roh Bapak Ibu bergejolak, apakah Bapak Ibu datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, atau justru menjauhkan diri dari hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, salah satu cara untuk mengenal hati dan iman seseorang adalah dengan melihat bagaimana sikap di saat dia sedang menghadapi sebuah masalah. Jadi kita dapat melihat seseorang itu bagaimana cara menghadapi masalah, yaitu ketika Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka menghadapi masalah yang begitu berat, bagaimana sikapnya menghadapi masalah itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana sikap pemazmur di tengah-tengah pergumulan hidupnya? Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, prinsip pemazmur adalah jiwanya haus kepada Tuhan. Jadi di tengah-tengah situasi yang sulit pun dia tetap memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika masalah bertubi-tubi menekan pemazmur ini menekan Daud, tetapi dia tetap memiliki satu kerinduan kepada Allah, satu hal yang jiwa yang haus kepada Allah untuk datang kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kerinduan ini membuat Daud dapat mengatasi jiwanya yang bergejolak ini. Dia datang kepada Allahnya, dia menyerahkan semua masalahnya, dan dikatakan di situ seperti rusa yang merindukan air. Di situ jiwanya haus untuk datang kepada Tuhan, untuk menyerahkan semua apa yang ada dalam hidupnya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pemazmur jujur mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan, bahwa jiwanya tertekan dalam dirinya. Di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu.
di tanah sungai Yordan dan gunung Hermon dari gunung Miswar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia jujur mengalami tekanan jiwa yang luar biasa, tetapi satu hal yang pemazmur ingat di situ bahwa dia ingat akan Tuhan. Sebab itu aku teringat kepada Tuhan yang mampu dan sanggup menolongnya. Nah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang patut kita teladani. Ketika kita mengalami gejolak dalam jiwa kita, di dalam roh kita, mengalami satu tekanan yang luar biasa yang membuat kita stres, depresi, janganlah kita lari dari hadapan Tuhan. Tetapi ingat apa yang dilakukan oleh pemazmur, bahwa dia datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan dia tetap merindukan akan Tuhannya. Dan dia jujur, saat itu dia mengalami tekanan yang luar biasa, jiwanya yang tertekan luar biasa di dalam dirinya, sehingga dia mengingat Tuhan yang mampu dan sanggup menolong dia. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Hari ini apakah engkau mengalami satu tekanan sehingga membuat jiwa kita mengalami gejolak, roh kita mengalami satu tekanan yang luar biasa? Berharaplah kepada Tuhan, karena dialah yang mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan kekuatan iman kita datang kepada Tuhan, maka kita akan dapat melihat pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Jiwa kita akan mengalami ketenangan ketika kita datang kepada Tuhan. Jiwa kita tidak mengalami gejolak ketika kita datang menghampiri Tuhan, karena tangan kasih Tuhan yang begitu luar biasa akan terulur dalam hidup kita, yang meneduhkan jiwa dan hati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pemazmur hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu, ketika jiwa kita tertekan, janganlah kita keluar dari jalurnya Tuhan, tetapi kita masuk terus di dalam Tuhan, dan kita mencari Tuhan, menghampiri Tuhan, berharap kepada Tuhan, sehingga gejolak di dalam jiwa kita, di dalam roh kita ini dapat tenang, karena Allah yang akan menolong dan membebaskan kita. Firman Tuhan kembali saya ingatkan, dikatakan oleh pemazmur tadi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Jadi ketika gelisah dan roh kita tertekan dan bergejolak luar biasa, dikatakan di sini, berharaplah kepada Allah, sebab Dia yang menolong kita. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu mengalami tekanan yang luar biasa akibat pandemi yang berkepanjangan ini, Bapak Ibu mungkin usahanya hancur, Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, bahkan mungkin terpapar dengan virus corona, Bapak Ibu yang kasih Tuhan mengalami ketakutan yang luar biasa dan mengalami tekanan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, berharaplah kepada Tuhan, karena Dialah penolong kita. Jangan kita lari dari hadapan Tuhan. Percayalah dengan iman bahwa Tuhan mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Memang tidak gampang Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi ketika kita mempunyai iman dan kita bangkit dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kenapa? Karena pemazmur mengalami akan hal ini, dan dia menuliskan pujian ini supaya setiap kita yang membacanya mengalami kekuatan. Bapak Ibu jangan takut ketika tekanan demi tekanan itu menghantui kita. Datanglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, karena Dialah penolong kita. Seperti di dalam pasal yang ke-43 ayat yang ke-5 tadi, di situ diakhiri dengan luar biasa. Dia tetap bertanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di situ ada kekuatan yang luar biasa yang kita rasakan, pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu saat ini sedang terpapar COVID-19, tetapi jangan takut Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tangan Tuhan mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu melihat sekitar Bapak Ibu begitu mengerikan, banyak orang yang meninggal karena COVID. Tetapi percayalah, kita mempunyai Allah yang hidup, kita punya iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya juga pernah mengalami. Ketika kita percaya penuh, ketika saya mengalami ketakutan, mengalami satu rasa yang sakit luar biasa karena virus corona itu. Tetapi ketika saya berharap kepada Tuhan dan orang-orang di sekeliling saya, baik keluarga kami, baik itu rekan-rekan, menguatkan dengan ayat-ayat firman Tuhan, dengan mendoakan, di situ ada satu kekuatan yang luar biasa, ada satu kebangkitan. Kita bisa berharap kepada Tuhan sepenuhnya, dan di situ tekanan itu akan sedikit demi sedikit akan lepas, dan Bapak Ibu akan mengalami kemenangan.
dan Bapak Ibu akan mengalami satu kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dan itulah yang akan menyembuhkan Bapak Ibu sekalian, yang akan menolong Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mungkin saat ini kami mengalami tekanan yang luar biasa di dalam hidup kami, sehingga membuat jiwa kami, roh kami bergejolak. Tetapi kami percaya ketika kami berharap kepada Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau penolong kami, maka kami akan keluar dari semua tekanan-tekanan itu, dan kami akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami untuk kami berjuang menghampiri Engkau, terus berharap kepada Engkau sehingga kami dapat menang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dan kami mempertaruhkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dan memberkati, sampai ketemu.